Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari dan meyakini bahwa kehidupan ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita dipilih oleh Allah sebagai manusia yang merupakan ciptaan yang terbaik, makhluk yang mulia, makhluk yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Sehingga posisi inilah yang harus kita senantiasa syukurkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga, bahkan membimbing kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, agar kita bisa memperoleh yang namanya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah merupakan target kita, merupakan keinginan kita bersama, harapan kita bersama, yang sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini adalah merupakan satu harapan siapapun juga kepingin selamat bahagia, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh siapa sih profil manusia yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ya, kita sudah diberikan namanya uswatun hasanah. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti jejak langkahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kita lihat di dalam Al-Quran juga seperti itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai profil yang patut untuk dicontoh. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak langkahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita pun juga di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, kita bersalawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
Bahkan banyak ritual-ritual atau din yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu justru dilestarikan kembali oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang namanya sholat maupun juga manasik, ya, bahkan seluruh sisi dimensi dan kehidupan itu sudah ada, ya. Makanya Muhammad SAW disuruh menyatakan, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi secara totalitas, ya, secara komprehensif, ya, secara menyeluruh, ya, kalau kita lihat bentuk dan wujud pengabdian yang sempurna itu yang pernah dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dicontoh, diaplikasikan kembali oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu mendapatkan satu hal yang luar biasa, ya, karena bagaimanapun juga Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah, bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam bagi seluruh manusia. Ya, sampai sekarang belum dicabut SK-nya. Ya. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat, ya. Ya. Wa idz batala Ibrahim bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ja'iluka lin-nasi imama. Ya, jadi Ibrahim itu karya-karya monumentalnya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk kul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah jejak langkahnya Nabi Ibrahim, karena dia itu tidak musyrik. Ya, terutama ketauhidan, ya, yang luar biasa, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada dalam satu lingkungan yang kita kenal dengan lingkungan yang musyrik, lingkungan yang zalim, ya. Beliau berada di tengah-tengah masyarakat seperti itu, tapi mampu untuk survive, ya. Ya, karena beliau bermujahadah mencari, ya. Nah, ini jangan sampai kita terlalaikan bahwa keyakinan itu bukan sesuatu yang bersifat turunan, ya. Bukan sesuatu yang bersifat turunan, karena kenyataannya, ya, kalau secara psikologi, ya, di mana lingkungan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kondusif sebenarnya. Tapi ternyata manusia itu sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrah, ya, di dalam jiwanya untuk selalu mencari sesuatu yang benar. Nah, jangan sampai itu dipadamkan oleh situasi lingkungan dan kita menyerah. Ya, dan itu sekarang banyak orang yang menyerah, ya, dan pasrah terhadap situasi lingkungan, terhadap sistem, ya, dan itu yang disalahkan. Padahal sebenarnya manusia itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanut taqwim. Ya. Bahkan manusia itu adalah makhluk yang mulia. Ya. Jadi secara fitrah manusia itu punya potensi untuk beragama, ya, potensi fitrah untuk beragama. Ada kecenderungan di dalam jiwa manusia, ya. Ini sering kita kaji. Jadi manusia itu mempunyai kecenderungan, ya. Bahkan ada kebutuhannya, ya, secara naluriah, ya. Ada kebutuhan kita, ada namanya kebutuhan secara fisikal, kebutuhan rasional,
kebutuhan spiritual, ya. Dan yang lebih tinggi lagi adalah sebenarnya dalam diri manusia sudah ada fitrah ketauhidan itu. Yang biasanya manusia itu ketika tidak bermujahadah, ketika tidak mau belajar, ya, maka dia terikat, ya, dengan tradisi-tradisi yang ada sehingga dia tidak mampu lepas. Nah, inilah sebenarnya para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kembali fitrah manusia itu. Ya, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu, ya, kepada din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam, dinul haq, dinul qayyim, ya, dinul khalis. Jadi pernah kita jelaskan di sini nama-nama agama kita ini adalah yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita paham. Ya. Kalau tanya apa agamamu? Dinullah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu agamanya Allah? Dinul haq, agama yang benar. Ya. Apa agamamu? Dinul khalis, din yang suci, din yang murni, din yang orisinil, belum ada campurannya. Itu namanya dinul khalis. Dinul qayyim, din yang sangat kokoh, lurus, ya, tidak bengkok-bengkok gitu. Ya. Apa agamamu? Dinul Islam. Nah, inilah yang Allah pilihkan. Ya. Innad dina 'indallahil Islam. Yang Allah pilihkan di antara sekian banyak agama yang ada di dunia ini, maka Islam menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku dan aku reda Islam menjadi agamamu. Jadi selain Islam ini Allah tidak reda. Jadi yang diredai oleh Allah, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hanya Islam ini. Dan itulah yang kemudian diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau tidak minta banyak kepada Allah. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah minta kepada Allah supaya dijadikan orang-orang yang pasrah, ya, tunduk patuh, mendengar dan taat. Itu artinya Islam. Islam itu mudah artinya apa itu? Mendengar dan taat, pasrah terhadap atau menerima terhadap seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada penolakan sebenarnya itu sudah bentuk kekafiran. Dan itu sangat penting bagaimana kita ini beragama dengan agama yang baik. Sebenarnya tidak ada yang sulit di dalam beragama ini. Yang menyebabkan orang itu sempit menerima Islam karena ada penyakit-penyakit di dalam hatinya. Ada penyakit di dalam dadanya. Jadi kalau ada orang yang tidak ikhlas sudah menjalankan agama, sudah merasa berat, dadanya merasa sempit, itu pertanda ada indikasi-indikasi kezaliman. Dan itu kita bisa ukur diri kita. Terkadang kita ini luar biasa semangatnya beragama. Terkadang juga jadi turun itu ketika kita melihat situasi kondisi seperti sekarang ini. Ada kecenderungan kita menyalahkan situasi kondisi. Padahal sebenarnya ini terjadi karena memang kebanyakan manusia tidak paham dengan agama. Ya. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak paham.
dengan agama atau ad-din, dinullah ini. Maka kita diperintahkan oleh Subhanahu wa taala di dalam mempertahankan jati diri kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya kepada kita satu perkataan yang terbaik, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa sering kita dengar di dalam surah Az-Zumar ayat 23, ya. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha, ya. Mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, ya, ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, ahsanul hadits. Nah, ini biasa kita dengar ada muqaddimah, ya. Fa inna khairal hadits kitabullah wa inna khairal hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tapi titik tekannya kita ini adalah ahsanul hadits. Ya, dalam artian bahwa aplikasinya ahsanul hadits ini adalah Rasulullah SAW kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Jadi secara konsepsi, secara teori, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan terbaik, ya, yaitu Al-Qur'an. Makanya membaca Al-Quran itu beda dengan membaca yang lain. Dan itu Rasulullah nyatakan bahwa setiap huruf Quran itu 10 kebaikannya. Jadi Nabi secara aplikasinya memerintahkan kepada sahabat, bahkan beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian kualitas keislamannya adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Kenapa Nabi menjadi orang dan komunitasnya atau jamaahnya dikatakan khaira ummah? Karena itu tadi, menjalankan Quran, ya. Dan ini harus dikedepankan karena adalah perkataan itu. Dan semua Quran ini sudah sahih, mutawatir, ya, dan tidak perlu diperdebatkan, ya, tinggal kita melaksanakannya, ya, karena dia adalah kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa indikasi-indikasi bagi kita kalau sudah kita baca Al-Quran ini kemudian menggetarkan hati kita, ya, menjadikan kulit kita bergetar dan hati kita menjadi tenang, ya, itu adalah satu indikasi petunjuk. Jadi kalau ada orang gelisah, ada orang yang resah, ada orang yang stres, ada orang yang depresi, ya baca Quran. Dan nanti yang baca Quran ini bukan karena Quran itu multifungsi, ya, banyak sekali sisi dan dimensinya, ya. Bukan hanya dia sebagai Quran bacaan atau sebagai kitab kumpulan dari tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat. Dia adalah juga merupakan pelajaran dari Allah dengan kisah-kisah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita, ya. Jadi kalau cerita Quran ini itu sudah banyak cuplikan-cuplikan kehidupan ini yang
kita sendiri tidak paham di mana itu Allah ceritakan. Ada cerita tentang kebun, ya, petani. Ya. Ada cerita juga tentang peternak. Ya, ini peternak ada ceritanya, kisahnya Nabi Daud. Ada orang yang berselisih di sekitar istananya, ya. Peternak yang satu punya kambing 99 ekor betina semua. Yang satunya punya satu ekor kambing jantan. Tapi rupanya yang punya kambing sudah 99. Dia bilang, ngapain kau pelihara itu satu ekor? Sini serahkan saya sama saya itu. Ya, saya 99. Dan di situ ditutup oleh Allah Subhanahu. Kebanyakan orang-orang yang berserikat itu tidak jujur. Ya. Jadi lihat saja nanti, namanya orang berserikat itu bikin macam-macam sekarang, bikin yayasan lah, bikin macam-macam, ya, bikin partai, sudahlah, ya, makanya loncat-loncat semua itu, ya, kalau sudah tidak loncat lagi, bikin lagi, di sini lagi, ini sudah menjadi sunnatullah. Kebanyakan orang yang berserikat itu tidak jujur, tapi ada kecualinya, ya. Menjadi umat yang terbaik itu kalau sudah sama visi, misi, dan orientasinya. Ya, sudah sama visinya, misinya, orientasinya, dan sama nawaitunya. Ya, kalau tidak sama niatnya, sudah dari awal itu sudah pecah. Dari awal sudah pecah. Ya, termasuk negara ini, ya, kita lihat nanti bagaimana nanti barangkali kita akan melihat runtuhnya Amerika nanti. Dengan utangnya yang luar biasa banyaknya, ternyata sombong juga, padahal banyak juga utangnya. Ya, ternyata Amerika yang kita anggap negara superpower, dulu kan ada saingannya namanya Uni Soviet, superpower juga. Tapi apa? Pecah dia. Ini juga Indonesia ini kalau tidak baik dikelola ini, ya bisa juga nanti pecah-pecah juga nanti. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah daerah-daerah ini merasa tidak diperhatikan oleh pusat, ya, maka daerah-daerah ini ada kecenderungan juga, ngapain kita gabung? Kalau seperti ini, ya, sumber daya kita ini dibawa kemana-mana, tapi tidak kembali ke daerah, pasti seperti itu. Ya. Kecuali ya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengatur dengan baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu perkataan yang terbaik, ahsanul hadits, ya, yang mutu ayatnya sama semua. Jadi jangan kita ini membeda-bedakan, wah ini ayat yang bagus ini. Semuanya bagus ayat Allah Subhanahu wa taala. Semua mempunyai arti, semua mempunyai nilai, semua mempunyai bobot kehebatan karena Allah yang cerita, Allah yang turunkan. Ya. Contoh konkret, banyak orang yang tidak tahu kenapa Allah memberikan nikmat kepada kita. Baik kita sudah tahu, alhamdulillah. Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Ini ayat ini awalnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini suatu rumusan bahwa setiap manusia yang merasakan adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya datang dari Allah, pemberian Allah, maka fasolli, hendaklah kamu sholat. Itu adalah satu respon bagi orang yang menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar, berkorbanlah. Ya, kenapa kita diperintahkan berkorban? Karena ternyata untuk mengajak orang ini kepada kebaikan itu tidak gampang. Diperlukan pengorbanan. Ya.
maka Allah memberi jaminan inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membencimu, orang-orang yang melecehkanmu, orang-orang yang merendahkanmu, justru mereka akan terputus semuanya. Dan itu dirasakan oleh Nabi ketika memperkuat, ya, menjadikan sholat sebagai sarana yang terbaik untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Bahkan sholat itu adalah untuk menenangkan hati. Aqimis sholata li dzikri. Sholatlah untuk mengingat aku. Ya. Dalam hal ini, ketika banyak problema kita, banyak masalah kita, ya, maka sholat. Ya. Dan insya Allah tidak akan sombong kita ini. Ya, kalau kita sholat dengan baik dan benar, ya, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi ja'alni muqimas sholah, wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat dan begitu pula anak-anak turunanku. Engkau Maha mendengar doa. Ya. Kenapa? Karena dengan sholat ini bisa tercegah itu segala bentuk kekejian dan kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cuma sekarang ini tidak dimasukkan di dalam, ya, kurikulum. Ya, kita ini belajar agama, mengajarkan agama kepada anak-anak itu ajaran teori. Ya, ajaran teori, bukan ajaran praktek. Mestinya anak-anak itu sebagaimana Rasulullah 7 tahun itu sudah diajari sholat. Jadi kurikulum yang ada di sekolah-sekolah itu sholat tuh diajari. Ya. Sudah sholat termasuk pasti kalau orang diajari sholat, ya, di dalam sholat itu kan anak itu pasti ngaji. Ya, minimal surah Al-Fatihah, surah-surah pendek. Dan diperhatikan betul sholatnya. Mana ada sekolah yang mengaplikasikan seperti ini? 7 tahun ajari anakmu sholat. Berarti sebelumnya itu bahkan ada, ya, ada yang biasa kita dengar, ya, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke lahat. Luar biasa Nabi ini. Jadi namanya orang masih di ayun sudah disuruh ajari. Ya. Sekarang ini anak-anak, ya, maksudnya apa itu? Berarti dulu itu sudah ada playgroup namanya, ya. Sekarang, ya, ada prateka, kan ada minal mahdi ilal lahdi. Suruh tuntut ilmu dari ayunan sampai masuk lahat. Kita ini nanti mau masuk lahat, ya, baru belajar, itu lebih bagus juga. Walaupun banyak terlambat kan, tapi tidak apa-apa. Karena kenyataannya sahabat-sahabat Rasulullah banyak seperti itu. Kan sebelum Rasulullah jadi Rasul kan ajaran-ajaran yang diterima pasti ajaran-ajaran yang bersifat tradisi. Dan sudah banyak cerita-cerita itu. Kisah-kisah sudah banyak. Ya samalah kita di Indonesia ini. Ya, banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita. Ya, banyak perkataan-perkataan. Begitu turun Al-Quran ini, ya, itu akan menenangkan hati kita. Karena yang berbicara adalah Al-Haq, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha benar. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi indikasi kalau kita mendapatkan petunjuk ketika kita membaca Al-Quran, ada getaran-getarannya di dalam diri kita. Ya, minimal berdiri itu apa? Karena biasa kan ada kenyataan-kenyataan yang luar biasa. Ya. Seperti kalau Allah Subhanahu Wa Taala ijabah doa seseorang, ya, dia baca Quran, kok sama dengan ini? Itu langsung apa ya? Ada getaran-getarannya gitu. Kalau kita mau gelombangnya sama lah. Jadi kalau saya lihat para nabi dan rasul itu sama gelombangnya itu.
dia berada di dalam koridor ketauhidan, ya, bukan sekedar teori, ya. Kalau kita kan diteorikan itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifah itu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW langsung tauhid yang diaplikasikan, karena sudah banyak contohnya dalam Quran. Ya, ketika gelombangnya sama, gelombang tauhid itu dia berada di dalam satu jalur namanya Shiratul Mustaqim. Tapi gelombangnya orang-orang yang selain itu pasti dua gelombang saya kena al-maghdub waladdallin. Dia berada pada gelombang yang dipenuhi dengan kedurhakaan dan dipenuhi dengan kesesatan. Nah, inilah dua menjadi objek untuk kita ajak, ya, para saudara-saudara kita, mari mempertahankan jati diri kita sebagai ahsan takwim, sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang terbaik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan perkataan yang terbaik. Juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ahsanul qasas, cerita-cerita yang baik. Dari situlah nanti kita akan mengambil pelajaran. Ya. Karena orang-orang yang menjadikan ahsanul qasas ini jadi pelajarannya, laqad kana lakum fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Jadi Allah itu menurunkan Quran ini bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia adalah cerita yang akan meluruskan semua cerita-cerita bohong itu. Cerita-cerita yang menyesatkan. Cerita-cerita yang tidak berguna. Cerita-cerita hayalan. Quran ini adalah kenyataan. Dan ketika kita mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ini, insya Allah, ya, tinggal kita lihat profesi kita apa. Sebagai pedagang, ya sudah ada ceritanya. Ada pedagang yang jujur, ada pedagang yang curang. Ya, ini kan sudah bisa sampai orang pasar, ya sudah baca nih. Ada Nabi Shuaib, dua saja kecurangannya: curang dalam timbangan, curang dalam ukuran. Kan itu saja kan. Orang bertransaksi sekarang ini ya seperti itu. Ya, kalau dipenuhi dengan kebohongan, janji-janji saja, ya sudah. Kita akan berada dalam kondisi yang durhaka dan sesat. Ya, kalau satu dibohongi, bayangkan seperti ini. Ya, sebenarnya orang itu menang, kemudian diputuskan oleh MK kalah. Dia 5 tahun berkuasa, berarti 5 tahun bohong. Ya, 1 hari saja kita bohong dengan orang, dan ini membohongi 1 kabupaten, 1 kota. Apalagi kalau namanya jadi presiden dia, ya, dia curang, wah, membohongi 280 juta orang, ya, bahkan membohongi dunia. Kalau itu presidennya Indonesia, padahal presiden curang. Nah, ini lagi dikasih lagi satu kedudukan yang luar biasa. Ya, namanya Mahkamah Konstitusi. Wah, yang keputusannya final dan mengikat. Wah, dibilang itu manusia apa itu? Seperti dewa istilahnya itu. Anda tahu apa kata-kata dewa itu? Ya. Ya kayak Fir'aun lah. Fir'aun itu mulutnya undang-undang, telunjuknya peraturan. Nah itu Fir'aun itu. Kau bilang penggal itu. Itu keputusan yang final dan mengikat. Ya, jadi Fir'aun itu pernah semua anak-anak bayi laki-laki turunan Bani Israel penggal. Itu namanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Model Fir'aun. Ya, paling tinggi itu, subhanallah. Tapi ya itulah namanya manusia, ya manusia, ya dia bukan malaikat, ya bisa tergoda. Makanya
kembali kepada fitrah. Jadi kalau orang sudah kembali pada fitrahnya, dia bertauhid, ada rasa-rasanya dalam diri kita. Semua itu yang dibilang hati nurani. Ya, hati yang mempunyai cahaya yang bisa melihat. Ya, nur aini. Ya, cahaya. Ya, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqu firasatil mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang-orang beriman, karena dia itu melihat dengan cahaya Allah. Ada itu rasa-rasanya itu ya. Ya, kalau ada orang bohong itu terasa itu, ini bohong ini. Ya. Kalau mati rasa kita sudah. Nah, sama dengan awalnya itu yang melakukan kejahatan. Awalnya itu ngomong saja itu hatinya. Pencuri-pencuri itu seperti itu. Barangnya orang kok ambil itu. Ngomong hatinya itu. Tapi kalau sudah terbiasa hanya jadi karakter. Ya, dia lawan hati nuraninya itu. Tidak usah macam-macam kamu. Kita butuh ini. Ya, seperti itu. Jadi semuanya orang-orang yang melakukan pelanggaran itu ngomong saja hatinya. Ya. Cuma membohongi, mendustakan itu. Bahasa-bahasa hati. Bahasa-bahasa fitrah. Yang namanya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, amanah, cinta kasih, itu semua ada dalam diri kita ini. Ya, itulah yang diangkat oleh Quran ini agar itu menjadi sesuatu barometer buat kita. Bahwa insya Allah ketika kita baca Quran maka akan mengaktifkan ya potensi-potensi kebaikan dalam diri kita untuk kemudian kita ini bertekad untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang insya Allah mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat adanya, dan kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.